mengenal sosok wanita yang bernama Rabiatul Adawiyah. Wanita tersebut dikenal paling setia dalam urusan percintaan, namun bukan cinta duniawi, akan tetapi kecintaannya hanya kepada Sang Abadi, pemilik alam semesta. Kecintaannya kepada Tuhan tidak sanggup digantikan dengan apapun yang ada di dunia. Sampai-sampai ia tidak pernah jatuh cinta dengan manusia, dan rela hidup sendirian demi menjaga kesucian cintanya pada Tuhan. Siapakah Rabiatul Adawiyah? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat risalah Nabi, Rabiatul Adawiyah atau dikenal juga dengan nama Rabiah Basri, ia merupakan seorang wanita sufi yang sangat terkenal akan kesucian hatinya dan ketakwaan serta cintanya kepada Allah. Beliau berasal dari salah satu suku Arab yang bernama Al-Atik, yaitu pecahan dari suku Qais bin Adi, dan suku ini terkenal dengan nama Al-Qaisyah. Lahirnya Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah dilahirkan kira-kira pada tahun 713 hingga 717 M atau bersamaan dengan tahun 95 sampai dengan 99 Hijrah dan bertempat di sebuah kota di Irak yaitu kota Basrah. Beliau merupakan anak yang keempat dari 4 bersaudara. Oleh sebab itu, beliau dinamakan Rabiah, yang maksudnya adalah yang keempat. Beliau dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Beliau mempunyai seorang bapa yang bernama Ismail. Pada waktu menjelang kelahiran Rabiah, kondisi ekonomi keluarga Rabiah sedang memburuk. Pada saat itu mereka tidak mampu untuk membeli lampu sebagai penerangan sewaktu melahirkan. Dan Rabiah dilahirkan dalam keadaan gelap gulita di malam hari. Setelah lahirnya Rabiah, beberapa hari kemudian Ismail bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya itu, Rasulullah berkata kepadanya supaya tidak perlu bersedih karena kelak suatu hari Rabiah akan menjadi seorang wanita yang mulia di sisi Allah. Dan akan banyak orang yang mengharapkan syafaat darinya. Rabiatul Adawiyah pada masa kecilnya merupakan seorang anak yang cerdas dan sangat taat akan peraturan-peraturan agama Islam. Ibu dan bapaknya meninggal dunia pada saat usianya masih kecil, dan hiduplah Rabiah bersama 3 orang saudaranya sebagai yatim piatu. Ibu bapaknya hanya meninggalkan sebuah perahu kepada mereka dan Rabiah menggunanya untuk mencari nafkah. Selain itu, Rabiah juga bekerja sebagai penarik perahu bagi orang-orang yang mau menyeberang sungai. 3 saudaranya yang lain bekerja sebagai penenun kain dan pemintal benang di rumah. Pada suatu saat, kota Basrah sedang dilanda berbagai macam bencana alam serta kekeringan yang berkepanjangan. Disebabkan oleh itu, Rabiah bersama 3 saudaranya memutuskan untuk berpindah ke kota untuk mencari nafkah di sana. Akan tetapi, Rabiah berpisah dengan saudaranya dan hiduplah beliau seorang diri. Beberapa hari berikutnya datang sekelompok penyamun dan menculik Rabiah untuk dijual sebagai seorang budak. Lalu datanglah seorang pedagang membelinya dengan harga 6 dirham. Di usia remaja, Rabiah telah kehilangan hak kemerdekaannya dan menjadi budak yang diperjualbelikan dari seorang tuan ke tuan yang lainnya. Disebabkan masih muda, cantik dan berbagai macam kelebihan lain yang dimiliki olehnya menjadikan beliau sangat laku di antara hamba-hamba yang lainnya. Beliau mempunyai kelebihan menyanyi dan menari. Disebabkan oleh kelebihan tersebut, beliau diundang menjadi penyanyi dan juga penari di sebuah istana Daulah Bani Abbasiyah yang terletak di Baghdad. Namun dengan berbagai macam kesibukan yang beliau lakukan sehari-hari, beliau tidak melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Suatu perkara yang tidak henti-henti beliau lakukan yaitu bermunajat kepada Allah dan memohon pertolongan darinya agar beliau diberikan kemerdekaan suatu hari nanti. Rabiah Adawiyah bernazar, sekiranya suatu saat beliau dimerdekakan dari budak, beliau berjanji tidak akan pernah untuk berhenti beribadah kepada Sang Penciptanya. Secara tidak terduga, pada suatu saat ketika beliau sedang melaksanakan sholat malam, majikannya terkejut melihat adanya sebuah cahaya yang terang di atas kepala Rabiah Adawiyah. Dan cahaya itu sangat terang sehingga menerangi seluruh isi di rumah tersebut. Melihat kejadian itu membuat majikannya merasa takut, sehingga pada esok harinya dia membebaskan Rabiah dan akhirnya Rabiah merdeka dari seorang budak. Sebelum Rabiah pergi untuk meninggalkan rumah majikannya,
beliau diberi tawaran oleh majikannya untuk tinggal di Basrah dan dia akan menanggung segala keperluannya. Namun kezuhudan beliau dalam kehidupan dunia ini membuat dirinya menolak tawaran tersebut dan memilih untuk melaksanakan apa yang telah dinazar olehnya, yaitu mengabdikan hidupnya untuk terus beribadah kepada Allah semata. Setelah dimerdekakan, Rabiah melanjutkan perjalanan hidupnya untuk mengembara di hamparan padang pasir yang sangat luas. Tidak lama setelah beliau mengembara, beliau menemukan tempat tinggal yang tetap di sana. Dan di tempat itulah beliau menghabiskan waktunya dengan beribadah dan bermunajat kepada Allah. Beliau juga mendirikan sebuah perkumpulan majelis ilmu dan tidak sedikit yang datang berkunjung untuk berguru dengannya. Rabiah sangat terkenal di seluruh pelosok negeri akan kecerdasan dan ketaatan beliau kepada Allah. Selain taat beribadah, Rabiah Adawiyah juga seorang wanita yang cantik jelita, sehingga beliau banyak sekali menerima undangan lamaran untuk menikah. Namun kecintaan beliau kepada Allah sehingga membuatkannya takut dan ragu untuk menikah. Ketakutannya, seandainya beliau tidak dapat berlaku adil terhadap suami dan anak-anaknya disebabkan seluruh cinta dan perhatiannya telah beliau curahkan kepada Allah. Tidak ada satupun nama yang terlintas di hatinya, melainkan di sana hanya terdapat nama penciptanya, yaitu Allah. Wafatnya Rabiatul Adawiyah. Setelah pulang dari melaksanakan haji di Mekah, Rabiah terkena serangan penyakit yang membuat kesehatannya menurun. Beliau pada saat itu tinggal bersama sahabatnya yang bernama Abdah binti Abi Sawwal, seorang wanita yang menemaninya hingga di akhir hayat beliau. Menjelang wafatnya Rabiatul Adawiyah, ramai sekali orang soleh yang hendak mendampinginya, namun ditolak oleh Rabiah karena tidak mau untuk menyusahkan mereka. Rabiatul Adawiyah wafat pada usia 83 tahun dan bertepatan pada tahun 801 Masehi atau pada 185 Hijrah. Rabiah Adawiyah akhirnya dimakamkan di kota Basrah yang terletak di negara Irak. Inti ajaran tasawuf. Rabiah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabiah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah, cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makam ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa ini, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu cinta karena dirimu. Pada makam ini, Rabiah al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha, Tuhan membukakan hijab Rabiah al-Adawiyah sehingga tercapailah makam musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan kagungan Allah melalui basyarah yang dikenal dengan mata hati, sehingga ia mencapai marifat, mengenal Allah dengan meyakinkan. Pada tahap ini, Rabiah al-Adawiyah merasakan cinta Allah karena dirinya. Ia berada pada posisi yang pasif, menjadi objek yang menerima limpahan cinta Allah. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabiah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabiah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah, istilah kerennya, cinta tanpa syarat. Ajaran-ajaran Rabiah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi, Rabiah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya. Misalnya, Abu Talib al-Makki, As-Suhrawardi, dan Al-Ghazali. Puisi cinta Rabiah yang sangat masyhur adalah Aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatkanmu, cinta karena dirimu adalah keadaanku mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat. Baik ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku, bagimu pujian untuk kesemuanya.
Al-Ghazali memberikan ulasan tentang syair cinta Rabi'ah al-Adawiyah tersebut sebagai berikut. Mungkin yang Rabi'ah maksudkan dengan cinta karena dirinya adalah cinta Allah karena kebaikan dan karunia-Nya di dunia ini. Sedangkan cinta kepadanya adalah karena ia layak dicintai keindahan dan kagungannya yang tersingkap kepadanya. Cinta yang kedua merupakan cinta yang paling luhur dan mendalam serta merupakan kelezatan melihat keindahan Tuhan. Hal ini seperti disabdakan dalam hadis qudsi, bagi hamba-hambaku yang saleh, aku menyiapkan apa yang terlihat oleh mata, tidak terdengar telinga, dan tidak terbesit di kalbu manusia. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua dalam ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Sebagaimana konsep ibadah ala sufi yang diajarkan Rabi'atul Adawiyah, ibadah kepada Tuhan jangan semata-mata mengharap surga dan takut kepada Tuhan bukan karena neraka. Namun di balik semua itu, dalam ketaatan kepada Allah hendaknya harus benar-benar ikhlas dan sadar diri untuk apa kita diciptakan Allah, tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah.